Halo guys, selamat datang kembali ke YouTube channel Star Wars Indonesia. Episode 4 The Book of Boba Fett sudah keluar dan episode kali ini lebih bagus dibandingkan episode kemarin. Mungkin top 2 episode gua deh. Akhirnya episode ini juga ada easter egg yang keren banget, membuat gua gak sabar untuk episode selanjutnya. Kita langsung breakdown aja ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. This is where the fun begins. Seperti biasa, episode ini dimulai dengan Boba berada di Bacta Tank. Tentunya dapat flashback lagi. Boba sedang menaiki seekor bantah menuju Bib Fortuna's Palace karena dia ingin merebut pesawat Fire Spray-nya kembali. Pesawat Boba sudah resmi ganti nama dari Slave One menjadi Fire Spray. Tapi karena palace-nya dijaga dengan ketat, Boba tidak bisa menyusup. Saat dia memanggang makanannya di api unggun dengan bantahnya, dia melihat cahaya melayang di langit dari kejauhan. Jika kita mendengarkan dengan baik-baik, ada theme song Mandalorian yang sedang diputar sekilas. Boba menuju ke cahaya tersebut, dan scene ini adalah lanjutan dari episode 6 Mandalorian season 1 di mana Fennec sedang melawan Mando, dan Mando menggunakan cahaya tersebut untuk membutakan Fennec sementara. Boba menuju ke Fennec saat Fennec sekarat. Kaki misterius di episode 6 Mandalorian adalah Boba Fett. Boba membawa Fennec ke toko modifikasi, di mana orang-orang memodifikasi bagian tubuh mereka menjadi bagian mesin. Di sana ada geng Power Rangers dengan speeder yang norak itu, tetapi beda anggota. Boba datang tanpa reservasi. Awalnya ditolak, tetapi dia memberinya sekantong credits dan akhirnya orangnya langsung memperbaiki Fennec dengan menggantikan bagian tubuhnya dengan mesin. Orang yang memodifikasi tubuh Fennec memiliki lengan dari sebuah super battle droid dengan sedikit modifikasi. Fennec bangun di padang pasir dengan api unggun dengan Boba, dan Boba menceritakan apa yang terjadi padanya dan siapa Boba. Fennec mengira dia sudah mati, tetapi jelas belum. Fennec berutang dengan Boba, jadi dia setuju untuk menolong Boba merebut kembali Fire Spray-nya di Bib Fortuna's Palace. Fennec menggunakan droid kecil untuk mengintai dan membuat denah seluruh bangunan yang dilihatnya. Boba mengucapkan selamat tinggal pada bantahnya, tetapi bantah tidak ingin pergi. Di Legends, seekor bantah diketahui membentuk ikatan yang sangat dalam dengan Tusken Raiders atau penunggangnya, dan mereka akan rela bunuh diri jika penunggangnya mati terlebih dahulu. Fennec bertanya apa yang akan Boba lakukan setelah ini. Boba menjawab dia akan merebut kembali armornya, kemudian bunuh Bib Fortuna dan mengambil tahtanya. Boba ingin berhenti sebagai bounty hunter karena tidak mau lagi bekerja untuk seseorang yang bisa membuat dirinya terbunuh. Fennec memotong sebuah pagar, dan suaranya mirip saat Anakin memotong kepala Dooku di Revenge of the Sith. Di sebuah dapur ada dua droids, droid Koki yang mirip dengan General Grievous dan droid EV-9D9. Awalnya droid tersebut adalah mekanik penguap-uap air yang damai dan bekerja keras, tetapi memiliki cacat pemrograman yang membuatnya menyiksa dan memotong-motong droid lain oleh Jabba the Hutt. EV-9D9 menemukan Boba dan Fennec. Boba melumpuhkan droidnya, dan Fennec melumpuhkan droid satu lagi dari belakang. Tiba-tiba lab droid muncul, dan Boba bermain kejar-kejaran dengan droid tersebut. Akhirnya Fennec mendapatkannya, di mana kita kemudian melihat droid itu lagi di istana Boba. Boba dan Fennec akhirnya menemukan Fire Spray-nya. Mereka disergap oleh para penjaga. Boba masuk ke pesawatnya dan menggerakkannya, dan Fennec menjaga Boba dari luar. Tidak ada banyak action scene-nya Boba, tapi bagian Fennec banyak. Akhirnya mereka berdua berhasil kabur. Keren banget lihat Slave One-nya terbang lagi sejak The Mandalorian. Boba bertanya di mana Fennec ingin diturunkan, tetapi Fennec memutuskan untuk mengikuti Boba. Scene berpindah ke geng Niktosen Riders sedang mengendarai speeder. Tiba-tiba Slave One muncul dari belakang mereka dan Boba secara brutal membantai mereka sampai mati tanpa ragu-ragu. Boba dan Fennec kemudian pergi ke Sarlacc Pit untuk mencari armor Beskar-nya. Tampaknya Boba lupa jika para Jawas telah mencuri armornya setelah ia keluar dari Sarlacc Pit-nya. Ini mungkin karena ia sudah haus banget jadi dehidrasi sehingga ia lupa kejadiannya. Boba mendekati Sarlacc Pit-nya, scene yang keren sekali. Seekor makhluk tiba-tiba muncul dan menarik pesawatnya masuk sampai Fennec melepaskan sebuah seismic charge ke mulut Sarlacc. Sarlacc-nya pun mati. Boba dan Fennec sedang bersantai dengan api unggun. Boba mengucapkan ia muak melihat kaum mereka, yaitu para bounty hunters, mati karena kebodohan orang lain seperti atasan mereka. Boba ingin membentuk klan dan ia membutuhkan kecerdasan dan tenaga. Dia membutuhkan Fennec. Boba kemudian menawarkan kesetiaannya. Dia akan memberikan bagian keuntungan Boba dan berjanji akan melindungi hidup Fennec. Fennec membalas hidup bersama para Tusken membuat Boba lebih lemah. Tetapi Boba memberontak dan bilang bahwa itu membuatnya lebih kuat. Scene berpindah ke credit scene The Mandalorian di mana Boba membunuh Bib Fortuna dan merebut tahtanya. Boba terbangun dan dia akhirnya telah pulih sepenuhnya.
Jadi mungkin artinya tidak akan ada flashback lagi dan Boba tidak perlu menggunakan Bacta tanknya lagi jika dia terluka. Fennec mengucapkan bahwa para mod atau geng Power Rangers sedang menyisir jalanan Mos Espa, makanya kita nggak lihat mereka di sini. Scene berpindah ke sanctuary-nya Garza Fip dan kita melihat Black Krrsantan sedang minum dan tampaknya sedikit mabuk. Dia sedang melihat para Trandoshians dengan penuh kebencian. Ini karena para Trandoshians dan Wookiee memiliki rasa saling membenci dan meremehkan satu sama lain karena Trandoshians dulu memperbudak Wookiees. Black K sudah muak, ia berdiri dan menghabiskan mereka semua. Garza dan Boba pun muncul. Garza memberhentikan dia dengan memuji dan memberitahu dia bahwa dia adalah seorang legenda di Gladiator. Dia telah mengatasi segala tantangan dan bahkan memanggil Black K Santo, salah satu nama panggilannya di komik. Garza juga berjanji akan menghapus semua hutang minumannya Black K, tapi Black K mengabaikan Garza dan memutuskan lengan Trandoshians tersebut. Inilah sifat asli Black K di komik. Black K keluar dari sanctuary-nya. Boba menghampirinya dan menawarkan dia sebuah pekerjaan. Di komik, Boba dan Black K pernah bekerja sama juga, dan akhirnya di live action mereka kembali lagi untuk bekerja sama. Semua keluarga dari wilayah berbeda sedang berkumpul sama seperti di trailer. Boba tidak ingin sebuah upeti dari mereka. Ia hanya ingin mereka untuk membantu dia melawan para Pikes karena mereka sudah sangat kuat dan telah menguasai Tatooine sebagai bagian perdagangan spice atau narkoba. Seorang Klatooinian bertanya mengapa Boba layak menjadi daimyo dan apa yang mencegah mereka membunuh Boba dan mengambil yang mereka mau. Tiba-tiba seekor rancor marah dan jarinya keluar dari bawah lantai. Semua orang kaget dan takut kecuali Boba dan Fennec. Akhirnya mereka semua setuju dan tetap netral ketika sindikat Pike datang dengan tawaran mereka dalam upaya untuk mengkhianati Boba. Semua orang telah pergi. Boba dan Fennec sedang berada di sebuah teras. Boba mengucapkan ia tidak mempercayai mereka. Dia hanya percaya mereka punya kepentingan sendiri. Fennec bertanya jika Boba masih mempunyai credits. Boba mengucapkan ia masih memiliki banyak. Fennec memberitahu dia credits bisa membeli pasukan jika kau tahu di mana mencarinya. Perhatikan theme song setelah dialog Fennec, terdengar sangat familiar. Ini adalah theme song The Mandalorian. Apa artinya? Artinya Boba akan meminta bantuan Mando atau Din untuk menjadi salah satu pasukannya. Senang banget kita akan melihat Mando atau Din Djarin di The Book of Boba Fett. Karena keadaan dia sudah berubah setelah Grogu tidak bersamanya lagi. Mungkin Mando sekarang sudah jadi penguasa Mandalore atau masih seorang bounty hunter. Who knows? Nggak sabar untuk episode selanjutnya. Oke, itulah breakdown dari episode 4 The Book of Boba Fett. Episode yang keren, overall bagus, top 2 favorit episode gua. Nostalgicnya dapet, actionnya lumayan dapet, development hubungan Boba dan Fennec dapet juga. 3 episode sebelumnya porsi Fennec terlalu dikit, tapi di episode ini porsinya sudah banyak. Di episode ini juga underworldnya sudah mulai kerasa, tapi masih perlu digali lagi, mengingat kita cuma ada 3 episode lagi. Villainnya pun juga perlu dieksplor lagi. Semoga di episode selanjutnya hingga tamat mereka akan berfokus pada villainnya dan keluarga Mos Espa. Untuk episode ini gue akan kasih 8,2 dari 10. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk follow IG @StarDoors_Indonesia dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan May the Force be with you.